Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriansyah dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Menanggapi mosi yang telah diberikan, yaitu tentang gerakan-gerakan sosial lebih fokus pada ketimpangan ekonomi daripada diskriminasi etnis dan gender. Sebuah wasiat pernah ditegaskan oleh Presiden Soekarno bahwa tugas berat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan perasaan dan national character building. Ketidaksamaan akses ini mendapatkan atau manfaat sumber daya yang tidak tersedia, seperti berupa kebutuhan primer, yakni pendidikan, kesehatan, peluang berusaha dan kerja, serta sekunder, yaitu sarana pemenuhan kerja. Ada 3 komponen definisi dari diskriminasi. Yang pertama adalah fakta, berisi tentang perbedaan dan tidak diberikan peluang. Yang kedua ada alasan yang dilarang, seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, keyakinan, asal, dan pendapat. Dan yang ketiga adalah tidak ada dampak atau tidak ada hasil. Seperti yang kita ketahui bahwa diskriminasi ini bertentangan pada Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 tentang penghapusan diskriminasi dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai universal. Jika pemerintah hanya berfokus pada ekonomi atau pembangkitan ekonomi, tetapi melupakan gender, maka sama sekali tidak akan mendapatkan impact. Karena hal ini mengacu pada, dikutip dari Bloomberg pada tanggal 2 Oktober hari Selasa tahun 2008, rupiah berada di posisi 15.200 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan perluasan lebar, yaitu dari 14.945 per dolar Amerika Serikat hingga 15 dolar Amerika Serikat jika dihitung dari awal tahun ekonomi lemah. Hal inilah yang akan memicu hadirnya kelompok atau sosialisasi gerakan masyarakat, yang mana ini akan mengacu pada aturan tentang para pelaku perubahan atau anggota gerakan sosial digandeng oleh para elit politik dalam pemerintah dengan tujuan melakukan perubahan. Sangat berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mencanangkan pembangkitan ekonomi. Diskriminasi pada dasarnya merupakan perolehan atas HAM dan kebebasan dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998. Data Komnas HAM mencatat sedikitnya terdapat 101 pelanggaran ras dan etnis dalam tahun 2011 sampai 2018. Berbagai spektrum seperti penghapusan pelayanan publik, maraknya politik etnis atau identitas, dan pembubaran ritual adat. Agar Indonesia punya dasar yang mendasar yang untuk memperkuat sumber tersebut keluar dan middle income dalam berbasis rekomendasi pembangunan pusat. Negara yang maju mengalami resesi karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi mereka ditopang oleh perdagangan internasional. Namun hal ini tidak bisa dirasesikan oleh Republik Indonesia yang etnisnya ditopang oleh konsumsi. Jika peraturan ekonomi atau pemerintah hanya berfokus pada peningkatan ekonomi dan tidak memperdulikan etnis atau gender, maka akan menimbulkan spekulasi baru lagi di masyarakat, yakni ormas-ormas baru banyak yang tidak setuju. Contoh di perubahan sosial dan masyarakat sendiri pun tidak akan bisa menerima secara impact bagi mereka sendiri. Hal ini menjadi salah satu penopang bagi saya untuk menggandrungi bahwa mosi ini tidak seharusnya berfokus pada diskriminasi, tidak berfokus pada peningkatan kualitas ekonomi. Terima kasih.